Udah. Singkat-singkatnya ngomong. Lanjut aja lah. Itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Yang pertama ada kisah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ini lahir sekitar tahun 2295 sebelum Masehi di Irak. Ia adalah seorang nabi dan rasul yang diutus untuk menyebarkan ajaran tauhid di tengah masyarakat penyembah berhala. Ayah Nabi Ibrahim ini yaitu Azar adalah seorang pemuka berhala. Ayahnya Nabi Ibrahim ini yaitu Azar adalah seorang pembuat berhala. Ibrahim terkenal karena keberaniannya menentang Raja Namrud yang ingin membunuhnya. Ia dihukum bakar hidup, namun Allah menyelamatkannya dari api. Ia juga dikenal karena kesediaannya mengorbankan putranya yaitu Ismail. Selanjutnya ada keteladanan Nabi Ibrahim. Nah, adapun keteladanan Nabi Ibrahim yang pertama ada taubat dan keberanian, yang kedua ada keteguhan dan kesabaran, yang ketiga ada ketulusan dan ketaatan, yang keempat kepemimpinan dan kepedulian, yang kelima ada kesetiaan dan kebajikan. Yang mana keteladanan Nabi Ibrahim yang pertama ini ada taubat dan keberanian, yaitu Ibrahim diakui karena keberaniannya dalam menentang penyembahan berhala dan berbagai bentuk kesyirikan. Ia taat kepada Allah dengan tulus hati dan mengajak umatnya untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Dan yang
kelahiran, ketika diusir dari tanah kelahirannya diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Namun Ibrahim tetap teguh dan sabar dalam menghadapi segala ujian tersebut. Yang kedua itu ada keteguhan dan kesabaran. Ketika dihadapkan pada ujian dan cobaan yang berat, seperti ketika diusir dari tanah kelahirannya dan diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, Nabi Ibrahim tetap teguh dan sabar dalam menghadapi segala ujian. Yang ketiga ada ketulusan dan ketaatan yang meminta kepada Ananda Rani untuk membacakan. Ketulusan dan ketaatan Nabi Ibrahim dikenal karena ketulusan hatinya dan dalam beribadah kepada Allah dan ketaatan dalam melaksanakan perintahnya. Selanjutnya, keterangan yang keempat, ibu minta kepada Ananda Arya untuk membacakannya. Kepemimpinan dan kepedulian. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap umatnya. Ia selalu berusaha untuk mendidik dan mengajak umatnya menuju jalan yang benar, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran kepada mereka. Nah, yang kelima ada keteladanan Nabi Ibrahim, ibu minta kepada Nanda Laura. Yang kelima yaitu kesetiaan dan kebajikan. Nabi Ibrahim adalah teladan kesetiaan kepada Allah dan kebajikan dalam hubungan dengan sesama makhluk. Ia selalu mempraktikkan kasih sayang, kejujuran dan kebaikan dalam interaksinya dengan orang lain. Nah, selanjutnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini yaitu putra dari Nabi Daud, lahir di Yerusalem sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Ia dikenal karena kebijaksanaan dan kebudayaan serta kemampuan luar biasa seperti berbicara dengan hewan dan jin. Setelah menggantikan ayahnya sebagai raja Bani Israel, Sulaiman memerintah selama 40 tahun, membawa kerajaannya pada puncak kejayaan dan kemakmuran. Salah satu kisahnya yaitu pertemuannya dengan Ratu Bilqis dari Sabah yang menunjukkan mukjizat dan kebijaksanaannya. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan duduk dan kematiannya baru diketahui setelah tempatnya dimakan raya. Selanjutnya ada keteladanan Nabi Sulaiman. Keteladanan Nabi Sulaiman ini ada beberapa. Yang pertama, pemimpin terpercaya, adil dan bijaksana. Yang kedua, selalu rendah hati dan malu kepada Tuhan. Yang ketiga, menikmati pekerjaan sebagai rasa syukur. Yang keempat, selalu menjaga sholat. Yang kelima, memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Keteladanan yang pertamanya ini ada pemimpin terpercaya, adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman benar-benar seorang raja legendaris sebagai seorang pemimpin. Nama dan keagungannya dikenal di seluruh dunia. Dia sangat pandai mengatur dan mengelola kerajaannya. Bahkan Nabi Sulaiman terkenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya dalam mencari solusi atas masalah tersebut. Keteladanan yang kedua yang meminta kepada Nanda Laura untuk membacakannya. Selalu rendah hati dan malu kepada Tuhan. Meski diberi kekuasaan yang sangat besar dan tak terbatas, hal ini tidak menjadikan Nabi Sulaiman salam sepenuhnya sombong. Sebaliknya, ia merasa dipermalukan di hadapan makhluk selainnya. Selanjutnya yang meminta yang ketiga yaitu Ananda Ira. Yang ketiga itu menikmati pekerjaan sebagai rasa syukur. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang menikmati pekerjaan sebagai bentuk rasa syukur diberikan kepada Allah. Hal ini kemudian menjadi salah satu contoh Nabi Sulaiman. Selanjutnya diminta kepada Ananda Dini. Yang itu selalu menjaga sholat sampai beliau meninggal dalam sedang berdiri sholat, sedangkan sholat kalian itu Allah berfirman dalam
akan surah Al-Sabah ayat 14. Selanjutnya yang terakhir meminta kepada Nanda Alia. Memiliki tingkat kecerdasan dan ini. Suatu hari ada sebuah peristiwa yang membutuhkan kecerdasan dan semangat pikirannya yang terjadi di pengadilan yang ia hadiri. Selama persidangan, dua orang datang untuk mengadu dan meminta Nabi Daud untuk mengadili kasus sengketa mereka, yaitu bahwa salah satu dari dua orang itu mengatakan bahwa kawanan kambing temannya memasuki daerah perkebunan miliknya pada malam hari, menyebabkan kerusakan pada kebun yang telah ia rawat begitu lama sehingga mendekati masa untuk panen. Selanjutnya ibu ada video. Nanti ibu minta kalian bisa memahaminya dan terakhir ibu akan meminta kesimpulan dari video yang kalian lihat.
Oke, dari kisah yang kedua tadi, bisa sudah kita lihat apa hikmah yang bisa kita ambil dari tiga tersebut. Ada yang tahu? Ya, Bu. Pada negara Jadi kesimpulan dari video yang disampaikan tadi yaitu Nabi Sulaiman merupakan nabi dan raja yang adil, bijaksana dan amanah. Nabi Sulaiman memiliki sifat-sifat terpuji seperti rendah hati dan selalu berdoa kepada Allah. Nabi Sulaiman selalu dikenal sebagai nabi terbesar setelah Nabi Musa dan Nabi Daud. Ya, Bu. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah seorang yang bersemangat untuk mencari kebenaran dan menegakkan kebenaran. Nabi Ibrahim adalah seorang yang mengutamakan Allah di atas segalanya. Ya, terima kasih. ya bagus. Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada lagi, karena